28 komitmen dari seluruh lokasi GII untuk terus membangun dan mendukung pelayanan pemberitaan kabar baik. Parousia Ministry menjadi suatu komunitas besar untuk jemaat yang rindu melayani dan ingin dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Selain itu, Parousia Ministry juga menjadi tempat penyaluran daya, dana, doa yang tepat sasaran. Saat ini Parousia Ministry telah membina 19 kelompok pemuritan di 14 daerah binaan dengan 55 SDM utusan sebagai penggeraknya. Dari pelayanan tersebut, sebanyak 2.117 orang sudah mendengarkan kabar baik. Kerjasama adalah kunci dalam keberhasilan bersama memberitakan kabar baik. Oleh karena itu, Parousia Ministry bekerja sama dengan 12 lembaga yang berbeda dalam skala nasional maupun internasional. Salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada 77 mahasiswa yang sekarang sudah menjadi para pekerja di ladang Tuhan. Parousia Ministry telah mendukung guru-guru dan lebih dari 600 murid di lokasi daerah binaan. Tidak berhenti di situ, Parousia Ministry juga menggerakkan salah satu lokasi di GII Jakarta dalam pelayanan berbagi gizi dan komitmen 5 tahun untuk melakukan mission trip di daerah NTT. Tim doa untuk pergerakan kabar baik dan follow-up pelayanan. Oleh karena itu, mari bergabung dalam setiap pergerakan Parousia Ministry dan menjadi bagian dari pergerakan ini. Sebagai orang percaya, kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik. Namun, seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk menjalankan tugas tersebut? Parousia Ministry didirikan sebagai suatu sarana yang berfokus kepada pelayanan penyampaian kabar baik dan pembinaan rohani. Salah satu komitmen Parousia Ministry adalah menggerakkan jemaat untuk mendukung PMPI. Saat ini Parousia Ministry masih merintis 5 lokasi perintisan dan 8 lokasi gereja Kristen Parousia di berbagai kota. Bersyukur dalam 5 tahun terakhir telah terkumpul 20.828 komitmen dari seluruh lokasi GII untuk terus membangun dan mendukung pelayanan pemberitaan kabar baik. Parousia Ministry menjadi suatu komunitas besar untuk jemaat yang rindu melayani dan ingin dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Selain itu, Parousia Ministry juga menjadi tempat penyaluran daya, dana, doa yang tepat sasaran. Saat ini Parousia Ministry telah membina 19 kelompok pemuritan di 14 daerah binaan dengan 55 SDM utusan sebagai penggeraknya. Dari pelayanan tersebut, sebanyak 2.117 orang sudah mendengarkan kabar baik.
Kerjasama adalah kunci dalam keberhasilan bersama memberitakan kabar baik. Oleh karena itu, Parosia Ministry bekerja sama dengan 12 lembaga yang berbeda dalam skala nasional maupun internasional. Salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada 77 mahasiswa yang sekarang sudah menjadi para pekerja di ladang Tuhan. Parosia Ministry telah mendukung guru-guru dan lebih dari 600 murid di lokasi daerah binaan. Tidak berhenti di situ, Parosia Ministry juga menggerakkan salah satu lokasi di GII Jakarta dalam pelayanan berbagi gizi dan komitmen 5 tahun untuk melakukan mission trip di daerah NTT. Pelayanan pemberdayaan juga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah pelayanan tertentu dengan karakteristik tertentu. Parosia Ministry juga memperhatikan masyarakat sekitar, salah satunya melalui pelayanan kesehatan gratis. Apakah Anda sudah menggunakan waktu dan kesempatan untuk melayani dan memberitakan kabar baik selama ini? Mohon terus dukung dan berkarya bersama Parosia Ministry untuk dapat merealisasikan 3D, daya, dana, doa, agar bisa terus menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan.
Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama berdoa, dan kita rindu agar sungguh Tuhan boleh memberkati kita di dalam kebaktian doa ini kita boleh dikuatkan. Sebelum itu mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Nah, panggilan beribadah hari ini diambil dari Mazmur 142 ayat yang kedua. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Kita naikkan pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Allah, gunung batu kami dan perlindungan kami yang teguh. Kami bersyukur karena kami mempunyai Engkau. Engkau selalu hadir di dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada Rabu ini kami boleh berhenti sejenak dari segala kesibukan kami, pekerjaan kami. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kami boleh beristirahat di dalam Engkau. Kami boleh sekali lagi iman kami diteguhkan lewat firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan sekali lagi boleh meneguhkan kami semua. Terima kasih Tuhan, hati kami haus dan juga kami rindu untuk lebih dalam lagi mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Mari saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku.
Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, tetapi yang juga mau melakukan dalam hidup kita setiap hari kebenaran firman Tuhan ini. Mari jemaat, sebelum kita bersama-sama merenungkannya, kita mohon anugerah tuntunan dari Roh Kudus. Kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kuduskanlah hati kami, supaya kami boleh mengerti akan isi kebenaran firman-Mu. Hati kami rindu Tuhan, untuk kami boleh senantiasa hidup dituntun oleh Roh-Mu, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran, dan kami boleh senantiasa memiliki kuat kuasa untuk mengalahkan si jahat, yang selalu ingin mencoba untuk menjatuhkan iman kami maupun kesaksian hidup kami di tengah-tengah zaman ini. Berkati jam ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita semua mengenal akan murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Dia salah seorang murid yang sebelumnya boleh dikatakan senior di antara murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Karena dia merupakan golongan yang pertama dari murid-murid yang pertama kali dipilih oleh Tuhan Yesus. Seorang murid, saudaraku sekalian, yang seringkali disebut sebagai inner circle dari Tuhan Yesus. Karena dia bersama-sama dengan Yohanes dan Yakobus, mereka bertiga seringkali diajak berdoa secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bahkan diajak melayani di tempat yang khusus juga. Murid yang seringkali melihat bagaimana Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Bahkan dia sendiri, saudaraku sekalian, pernah mengalami secara spektakuler berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus. Seorang murid yang memang pada saat itu, saudara, ditokohkan untuk bisa menjadi pemimpin bagi murid-murid lainnya. Saudara sekalian melihat perjalanan Petrus yang seperti ini, kita mungkin bisa berkata, saudara, orang seperti ini pasti sudah memiliki satu pengalaman iman yang cukup dalam bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab itu pasti hidupnya, saudara, jauh dari kemungkinan untuk bisa jatuh di dalam pencobaan. Seorang yang sudah lama menyaksikan berkali-kali juga pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pasti dia sudah memiliki satu tampaan yang khusus, sehingga dia bisa terbebas dari pencobaan. Ternyata tidak demikian, saudara. Di dalam perjalanan hidup Petrus, justru di dalam momen-momen yang sebetulnya dia sangat menyadari bahwa dia harus bisa mendampingi Tuhan Yesus. Dia justru menyangkali imannya sebagai murid Tuhan Yesus. Saudaraku sekali, ini satu pelajaran penting untuk kita boleh catat di awal renungan kita malam hari ini. Saudara, seberapa lama Anda mengikut Tuhan Yesus, itu bukan jaminan bahwa si jahat tidak akan menggoda dan ingin menjatuhkan kita. Seberapa banyak kita mungkin sudah terlibat di dalam pelayanan. Bahkan mungkin orang-orang mengatakan bahwa kita itu pakar atau orang yang sudah lama, yang sudah tahu segala sesuatu tentang apa yang disebut pelayanan. Sehingga pasti kita itu memiliki banyak pengalaman-pengalaman yang bisa memberi kekuatan bagi kita untuk tidak jatuh di dalam pencobaan.
Hati-hati saudara. Si iblis itu tahu bagaimana menjatuhkan kita. Justru seringkali ketika kita merasa bangga dengan masa lalu kita atau perjalanan panjang yang sudah kita lewati, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, itu justru membuat kita akhirnya, saudara, lengah. Dan ketika si jahat datang mencobai, kita jatuh di dalam pencobaan. Saudaraku sekalian, perjalanan hidup Petrus merupakan satu perjalanan yang menarik untuk kita renungkan, saudara. Mengapa hanya di hadapan seorang anak kecil yang bertanya, bukankah engkau murid orang itu? Dia mengatakan, bukan. Aku bukan muridnya. Dan dia menyangkal sebanyak 3 kali. Bukankah dia yang berkata, semua orang boleh meninggalkan engkau. Semua orang boleh tergoncang imannya. Aku tidak. Bahkan kalaupun aku akan mati bersama-sama dengan engkau, Tuhan Yesus, aku tidak akan menyangkalimu. Dia sudah mengucapkan satu ucapan yang menurut saya, saudara, sangat-sangat menggetarkan hati orang yang mendengarnya. Seorang yang sebetulnya gagah, tetapi ternyata, saudara, dia jatuh di dalam pencobaan. Saudaraku sekalian, ini satu pelajaran menarik untuk kita renungkan malam hari ini. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut satu undangan khusus Tuhan untuk menghampiri meja perjamuan kudus. Saudara, apakah kita itu betul-betul saat ini mengiring Tuhan di dalam satu sikap yang benar? Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari kematian, dia sering menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ada satu peristiwa yang menarik yang tercatat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21. Dia berdialog secara khusus dengan Petrus. Di mana Petrus pada waktu itu sebetulnya hatinya sedih. Hatinya merasa malu. Dia tahu dia telah gagal. Dia telah melakukan satu perbuatan yang betul-betul amat menyedihkan. Menyangkali gurunya sendiri. Tapi di situ kita lihat, saudara. Yesus bukan ingin membuang Petrus. Tapi Yesus justru ingin mengangkat Petrus. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara. Sekalipun kita jatuh, takkan tergeletak. Bukan berarti Tuhan meremehkan satu sikap yang tidak waspada atau sikap sembrono, bahkan sikap yang mendukakan dia. Bukan berarti Tuhan menganggap itu remeh. Bukan. Tapi Tuhan mengasihi Anda dan saya. Sehingga sekalipun kita pernah jatuh, tapi Tuhan ingin mengangkatnya kembali. Dan ketika itulah Yesus bertanya, saudaraku sekalian, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya menarik, saudara. Simon, anak Yohanes, bukan mengapa engkau gagal. Dia tidak menanyakan itu. Tapi dia menanyakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Karena Yesus ingin mengajak Simon menyadari, mengikut Tuhan Yesus, itu bukan sekedar menuliskan satu kebanggaan, menyaksikan banyak mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Atau membanggakan diri karena dia pernah melakukan pelayanan-pelayanan yang tidak dilakukan orang lain. Pelayanan-pelayanan yang mungkin dikatakan spektakuler, saudara. Mengikut Tuhan Yesus bukan membanggakan itu. Iblis tidak takut, saudara, kalau Anda dan saya itu sibuk di dalam pelayanan. Bahkan kita itu bisa menuliskan banyak hal-hal yang sudah kita lakukan. Iblis tidak takut. Tapi iblis akan gentar, saudara. Kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 21 itu, dia bertanya sekali lagi sama Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Aku tahu engkau sudah melakukan banyak hal untuk menyenangkan hatiku. Engkau sudah rela menghunuskan pedang
bahkan menebas daun telinga pegawai imam besar itu ketika mereka hendak menangkap aku di taman yang di Getsemani itu. Tetapi Simon, kalau itu engkau lakukan tanpa engkau mengasihi aku, engkau akan gagal. Iblis, saudara, sekali lagi, bisa menggagalkan Anda dengan segala kesibukan-kesibukan atau perbuatan-perbuatan yang mungkin kita sebut, kita lakukan demi nama Tuhan Yesus. Tapi kalau hati kita tidak betul-betul mengasihi Tuhan, sebetulnya kita sedang jatuh, saudara, di dalam satu godaan. Saudara, ketika kita bicara tentang mengasihi, itu tidak bisa lepas dari kehendak Allah. Kalau Anda mengatakan, saya mengasihi pasangan saya pasti rindu untuk bisa mengenali apa yang menjadi kehendak di dalam diri dia. Sebagaimana juga kita rindu, saudaraku sekalian. Di dalam hati kita yang mengasihi, kita juga merindukan untuk dia itu bisa melihat dan mengenal apa sebetulnya yang menjadi keinginan, kehendak di dalam diri kita ini. Apalagi kalau kita itu hidup di dalam kebenaran. Pasti kita rindu, saudaraku. Kebenaran itu akan menjadi kebenaran yang bisa dikenali oleh pasangan kita. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus mengatakan, Simon, apakah engkau mengasihiku? Di situ Tuhan Yesus ingin mengajak Simon itu untuk bisa tahu. Simon, ketika engkau mengiring aku, mengikut aku, apakah engkau tahu apa sebenarnya yang menjadi keinginan di dalam diriku? Bagaimana aku datang ke dalam dunia ini mencari engkau, menebusmu dan menyelamatkanmu supaya engkau bisa diperdamaikan dengan Bapa. Untuk apa semuanya itu? Apakah sekedar supaya engkau bisa disebut sebagai seorang tokoh yang melakukan banyak pekerjaan yang besar? Atau karena engkau bisa berjalan sebagai ciptaan yang baru, menggenapi rancangan Allah yang sempurna di dalam hidupmu itu. Saudaraku sekalian, mengerti kehendak Bapa dan mau berjalan untuk mentaatinya. Itu yang akan membuat hidup Anda dan saya memiliki kuasa, saudara, untuk menang di dalam menghadapi pencobaan. Mengenal kehendak Bapa artinya membuat diriku mau rela juga. Seandainya Allah akan menerangi aku mau menyerahkan diriku untuk taat kepada kehendaknya. Karena aku tahu bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku sudah dibeli dengan harga yang mahal, sehingga aku bukan lagi milikku, tapi sudah aku dimiliki oleh Dia. Sebab itulah aku patut mentaati Dia. Saudaraku sekalian, minggu depan kita akan bersama-sama menyambut meja perjamuan kudus di dalam ibadah Jumat Agung. Kita tahu, saudara, sebetulnya Anda dan saya tidak berlayak untuk kita bisa menghampiri tahta kesucian Allah, menikmati satu perjamuan yang khusus diadakan Dia bagi orang-orang yang kudus. Kita mungkin, saudaraku, jatuh di dalam perjalanan iman kita. Tapi mari, saudara, malam ini kita merendahkan diri. Kita mau, saudara, mengakui segala kegagalan-kegagalan kita. Kita mungkin sudah tidak mengasihi Tuhan seperti semula kita sudah menyerahkan diri mengasihi Dia. Hari ini, saudara, saya mau bertanya, apakah betul kehendak Allah masih kita tinggikan dalam hidup kita? Apakah betul keinginan Allah itu yang menjadi keinginan kita? Allah mengasihi Anda dan saya karena Dia ingin, saudara, kita bisa menikmati rancangan yang kekal yang Dia itu siapkan bagi Anda dan saya. Ada saat-saatnya, saudara, keinginan kita sepertinya tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tapi kalau kita mau mentaklukkan diri di dalam kehendak dan pimpinannya, saudara, saudara akan tahu segala apa yang Allah kerjakan akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Mari, saudaraku, malam hari ini kita merendahkan diri kita
Sekali lagi kita mohon belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kita. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita meresponinya dengan kita naikkan pujian, Tuhan aku perlu setiap waktu. Tuhan aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan aku perlu, Tuhan aku perlu ajaranmu, janjimu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kesehatan, kita bersyukur atas keluarga, pekerjaan yang Tuhan berikan, vaksinasi yang sudah semakin hari banyak orang sudah mendapatkan. Kita bersyukur untuk gereja, kita bisa tetap gereja online, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur padamu karena kebaikan-Mu, karena kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap hari dan Kau menyediakan apa yang kami perlukan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam pekerjaan kami. Kau sudah menyediakan pekerjaan bagi kami, bagi keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, saudara kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang sudah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga yang sudah Kau berikan bagi kami. Mungkin ada yang dekat dengan kami, mungkin ada yang jauh di state lain, di kota lain, atau mungkin di Indonesia. Kiranya Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan. Dan kami bersyukur atas perlindungan-Mu atas mereka. Kami bersyukur untuk vaksin yang sekali lagi boleh semakin baik, yang semakin banyak orang boleh menerima. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur juga untuk gereja sampai saat ini kami boleh beribadah secara online. Kami boleh tetap mengikutinya Tuhan di tengah pandemi ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya kami terus boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang bergumul secara kesehatan, berdoa untuk Bapak Andi. Kita terus doakan bagi dia, agar sungguh dia boleh semakin baik, segala terapi yang harus dilakukannya boleh sekali lagi menolong dia semakin dapat melakukan aktivitas dengan normal. Berdoa untuk Bapak Harvey, terus dia terkena cancer. Bapak Harvey adalah cucu besan dari Ibu Elsie, kiranya kita terus doakan bagi beliau. Kita doakan untuk Ibu Sandra, berdoa untuk masa pemulihannya, untuk tubuhnya agar sungguh Tuhan boleh menolong. Berdoa juga untuk Ibu Hani. Ibu Hani adalah mama dari Dr. Desi yang pada saat ini tubuhnya mungkin kurang sehat. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menolong dan melawat saudara-saudara kita yang lemah tubuh. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, berdoa untuk Bapak Andi, kami berdoa menyerahkan untuk terus kesehatannya, progresnya agar sungguh semakin baik. Ketika ketemu dokter, ketika ketemu obat-obat yang harus dimakan, boleh sekali lagi menolong dia.
Berdoa juga di dalam segala proses terapinya yang dilakukan agar sungguh dia boleh beraktivitas normal kembali. Kami berdoa juga Bapak Harvey yang pada saat ini terkena kanker yang bergumul secara kesehatan. Berdoa ya Tuhan agar sungguh boleh campur tangan menolong dia, berbelas kasihan bagi dia, memberikan dia kekuatan di tengah sakit pergumulannya ya Tuhan. Berdoa untuk seluruh keluarga yang menolong. Berdoa juga untuk Ibu Sandra, kami menyerahkan untuk terus proses penyembuhannya dalam tubuhnya, agar sungguh dia boleh beraktivitas dengan normal. Berdoa juga untuk Pak Ben, sekali lagi yang harus mensupport dan juga menemani. Kiranya Kau terus boleh memberikan pertolongan baginya. Kami berdoa juga untuk Ibu Hani yang saat ini sedang lemah tubuh. Ya Tuhan, boleh berdoa ya Tuhan, kami berdoa bagi dia, agar sungguh Kau boleh memulihkan, menguatkan bagi Ibu Hani ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami bergumul secara kesehatan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita berdoa untuk transisi yang ada di antara jemaat yang saat ini mereka yang bekerja online dan juga saat ini mereka akan bekerja kembali di dalam kantornya mereka, di dalam perusahaan mereka. Ada transisi terjadi pada saat ini, mungkin di dalam waktu ke depan, bulan depan, atau mungkin beberapa bulan ini. Kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh menolong, agar boleh melindungi mereka juga dari COVID yang ada. Berdoa juga untuk setiap anak-anak yang akan kembali ke sekolah, mereka yang akan sekolah dalam onsite maupun online, kiranya Tuhan boleh menolong. Doakan untuk guru dan juga orang tua yang memberikan teladan bagi mereka. Kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam situasi saat ini boleh sedikit demi sedikit lebih baik. Banyak sudah mulai onsite, kami berdoa untuk bagi jemaat Tuhan yang akan bekerja kembali dari yang tadinya online kepada onsite, harus bekerja di kantor, mohon perlindungan-Mu bagi mereka yang sudah bekerja di kantor sedemikian lama, mohon berdoa bagi mereka ya Tuhan, agar terus boleh melindungi dari COVID-19, berdoa bagi kesehatan mereka. Berdoa juga untuk anak-anak yang akan segera ada sekolah onsite, ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong campur tangan, agar boleh melindungi anak-anak-Mu, agar sungguh mereka boleh sekali lagi belajar dengan baik, menempuh pendidikan dengan baik. Berdoa untuk setiap guru dan juga setiap orang tua di dalam membimbing setiap anak. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk persiapan Jumat Agung dan juga Paskah. Kita doakan untuk gereja-gereja dalam persiapan Jumat Agung Paskah. Doakan juga CLA dalam segala persiapan para pelayan Tuhan yang mempersiapkan semuanya ini. Kita doakan agar sungguh iman orang percaya boleh makin dikuatkan dan juga bertumbuh. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, berdoa untuk setiap gereja-gereja di Amerika ini yang boleh merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kami berdoa secara khusus bagi setiap hamba Tuhan, bagi setiap pelayan Tuhan, bagi majelis, deacon yang ada, agar sungguh dalam masa-masa seperti ini mereka boleh ingat akan Tuhan mereka, iman mereka boleh diteguhkan, mengingat akan kesengsaraan Tuhan Yesus yang telah boleh menebus kami semua sebagai orang percaya. Kami merindu ya Tuhan, melewat momen-momen seperti ini, kami boleh sekali lagi diteguhkan dan juga dikuatkan. Berdoa untuk setiap persiapan yang ada, secara khusus di ICLA ini, berdoa bagi pelayan-Mu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk kejadian di Colorado. Kita tahu ada kejadian penembakan massal beberapa waktu yang lalu. Kita doakan untuk keluarga korban, mereka yang harus berduka, mereka yang harus kehilangan anggota keluarga mereka. Kita doakan agar sungguh mereka, Tuhan boleh melawat mereka, menguatkan mereka. Mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh sekali lagi dikuatkan. Kita berdoa agar sungguh tidak terjadi kekerasan dan juga kejahatan terus terjadi di negara Amerika ini. Kita terus doakan bagi pemerintah juga. Kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk terjadinya korban-korban keluarga yang terjadi penembakan di Colorado. Kami tahu ya Tuhan, ini satu hal yang tidak baik terjadi di negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh campur tangan menolong, memberikan perlindungan sekali lagi bagi kami di rakyat di Amerika. Kami berdoa ya Tuhan, bagi keluarga korban yang berduka, mereka yang harus kehilangan anggota keluarga mereka, orang yang disayangi ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka, menopang mereka. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh mereka yang belum mengenal Tuhan, sekali lagi boleh mengenal Tuhan, walaupun harus melewati kedukaan ini. Berdoa mungkin bagi mereka yang lemah imannya, boleh sekali lagi dikuatkan. Mereka boleh sekali lagi memaafkan bagi orang-orang yang telah menyakiti mereka. Kami berdoa untuk pemerintah agar sungguh boleh campur tangan, agar sungguh kejahatan dan juga kekerasan ini tidak lagi terjadi ya Tuhan. Kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Saudara, kita berdoa terus bagi keadilan di Amerika. Kita terus mendengar berita banyak sekali kekerasan yang terjadi, secara khusus bagi komunitas Asia di Amerika. Kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh melindungi dan juga keadilan boleh ditegakkan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami terus mau berdoa bagi keadilan di Amerika agar sungguh boleh ditegakkan. Kekerasan juga kejahatan bagi orang-orang Asia di Amerika sungguh membuat banyak dari kami mungkin takut, khawatir. Ya Tuhan, agar sungguh mau boleh melindungi kami, menjauhkan kami dari segala rancangan kejahatan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, ketika kami berada di luar, dari dimanapun itu, kiranya Kau boleh melindungi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau menyerahkan seluruhnya, bagian pemerintah, bagi orang-orang yang harus menegakkan hukum, kiranya Kau boleh memberikan kebijaksanaan di dalam setiap kali mereka mengambil keputusan agar sungguh keadilan di Amerika ini boleh ditegakkan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan misi di Kota Marit, Kabupaten Nia Selatan. Kita berdoa untuk pelayanan di sana, dan sebelum itu kita akan melihat video berikut ini. Perjalanan pelayanan misi Pulau Marit dimulai. Pertama kali, saat sampai di Bandar Udara Binaka Pulau Nias, kita masih harus melakukan perjalanan darat menggunakan mobil sampai ke Pelabuhan Teluk Dalam. Sesampainya di Pelabuhan Teluk Dalam, ada 2 kapal yang ditempuh dengan waktu 3 jam ataupun 6 jam menuju Pelabuhan Pulau Telo. Sesampai di Pulau Telo, perjalanan belum berhenti. Kita harus 1 jam lagi menggunakan perahu biasa menuju Pulau Marit. Saat sudah sampai di Pulau Marit, kita masih harus berjalan kaki sekitar 10 hingga 15 menit menuju lokasi pelayanan. Memang perjalanan ini cukup panjang dan melelahkan. Belum lagi saat badai di lautan terjadi. Tetapi semua ini terbayarkan ketika melihat pemandangan yang indah, lautan yang biru dan luas. Apalagi anak-anak menyambut kami dengan penuh sukacita. Yahoo, Salam, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di Pulau Marit, Kecamatan Pulau Batu Utara, Kabupaten Nia Selatan. Ada beberapa pelayanan yang saat ini sedang kami lakukan. Akibat pandemi COVID-19 ini, banyak anak-anak sudah mulai lupa untuk belajar. Mereka lebih senang bermain karena sekolah juga masih libur. Sehingga kami juga merasa kewalahan untuk mengajar berulang-ulang anak-anak itu supaya mereka semakin mengerti apa yang sudah kami ajarkan. Banyak orang tua yang masih kurang perhatian atau kurang peduli akan pendidikan anak-anak secara khusus. Pada saat kami memberikan tugas di rumah, banyak anak-anak yang tidak mengerjakan karena orang tua juga kurang peduli atau kurang perhatian. Secara khusus untuk anak-anak remaja, pada saat kami mengajarkan mereka berbagai hal secara khusus keterampilan, mereka itu hanya belajar keterampilan itu di tempat di mana kami bimbing mereka atau ajarkan mereka. Sementara nanti ketika sampai di rumah, mereka tidak bisa melakukannya atau mempraktekannya karena keterbatasan ekonomi atau keuangan. Tantangan yang kami hadapi pada saat perkunjungan adalah sebagian besar keluarga yang kami kunjungi jarang ada di rumah, oleh karena mereka pergi ke pulau lain untuk mencari nafkah atau mencari kelapa. Rencana yang akan kami lakukan ke depan adalah 1. Kami akan terus melanjutkan pelayanan pemuridan kepada masyarakat Pulau Marit. Karena masyarakat Pulau Marit sebagian besar adalah orang Kristen. Dan kami melihat bahwa mereka tidak sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Yesus. Yang kedua adalah kami merindukan
kami menggumulkan untuk mengembangkan pelayanan kami secara khusus dalam membina anak-anak remaja dan pemuda yang telah kami bina selama ini, karena mereka melanjutkan sekolah di Pulau Telo. Kerinduan kami adalah memiliki tempat untuk pembinaan anak-anak pemuda dan remaja di Pulau Telo. Nama saya Situasi Gumane. Tantangan yang kami hadapi terutama dalam karakter anak-anak, baik melalui sikap mereka, kepribadian mereka, tutur kata mereka, dan seringkali orang tua sering mengeluh di mana di rumah selalu mereka melawan orang tua, memberontak. Kami juga mengalami tantangan di mana masih ada jemaat Tuhan yang memakai jimat. Hai semuanya, nama saya Ran Fadil. Saya sudah membaca dan menulis. Saya sudah berdoa sendiri. Dulu saya nakal, sekarang saya berubah. Saya Delnia Sarumaha. Saya bersyukur bisa mengikuti kegiatan remaja di rumah PJP. Banyak hal yang saya pelajari selama mengikuti kegiatan remaja. Saya bisa belajar firman Tuhan, tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, bisa memimpin pujian, bisa berdoa, dan bisa belajar keterampilan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah mendukung kami baik dalam doa dan dana. Akhir kata kami mengucapkan Selamat PMPI 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat pergumulan, tantangan yang dihadapi pelayanan misi di Kota Marit. Kita berdoa bagi pendidikan anak di sana, agar sungguh anak-anak sekali lagi boleh bertumbuh di dalam Tuhan, untuk pendidikannya boleh sekali lagi semakin baik, kerohanian ini juga. Berdoa untuk pelayanan yang ada di sana, atau pemuridan dan juga pembinaan jemaat, kerinduan mereka, agar sungguh jemaat itu boleh bertumbuh. Kita berdoa bagi mereka. Berdoa juga untuk anak-anak remaja dan juga pemuda, agar sungguh mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan ketika mereka besar nanti, mereka boleh menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Berdoa juga untuk utusan misi Parosia yang melayani di sana. Kita doakan keluarga mereka, kita doakan pelayanan mereka, agar sungguh Tuhan menolong. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan misi di Kota Marit, dan kami tahu ya Tuhan, pelayanan yang tidak mudah, namun kami yakin percaya bahwa mereka Kau sudah boleh menjangkau mereka, Kau sudah boleh mengutus para pelayan-Mu ya Tuhan, agar sungguh banyak orang boleh dimenangkan. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh untuk pelayanan anak-anak yang sudah dilakukan, pendidikan mereka, kiranya Kau boleh campur tangan dalam masa pendidikan ini, masa pembelajaran ini, kiranya Kau boleh memberkati. Berdoa juga untuk mereka, pertumbuhan iman mereka, kiranya Kau boleh menolong mereka. Berdoa juga untuk anak-anak remaja, berdoa untuk anak pemuda yang saat ini sedang bertumbuh. Kami rindu ya Tuhan, agar sungguh mereka tidak jauh dari Tuhan, tapi mereka dekat kepada Tuhan, mereka selalu mau mencari Tuhan di dalam hidupnya. Berdoa untuk masa pertumbuhan ini, kiranya Kau boleh menolong. Berdoa juga untuk pelayanan di sana, kerinduan mereka untuk melakukan pemuridan dan juga pembinaan bagi jemaat, kiranya Kau menolong setiap mereka yang melayani, utusan-utusan-Mu ya Tuhan yang melayani, kiranya Kau boleh memenangkan banyak jiwa, orang-orang di Marit ini ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh campur tangan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, sekarang kita akan berdoa untuk pelayanan misi di Kaniti, Kupang, dan sebelum itu kita akan melihat video berikut ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat datang di Kota Kasih, Kupang, NTT. Ada beberapa pelayanan yang kami lakukan di Kaniti.
Jadi ketika anak-anak harus belajar di tempat les maupun sekolah, mereka belajar di rumah masing-masing. Disinilah tantangan kami, karena mereka sudah memiliki minat belajar yang mulai menurun. Biasanya mereka tepat waktu, tetapi ketika masa-masa pandemi ini, mereka tidak lagi tepat waktu dalam belajar. Kami harus menunggu karena mereka terkadang pergi ke sawah, terkadang mereka juga bermain di rumah teman mereka. Sehingga mereka terkadang lupa ketika mereka memiliki jadwal belajar. Dan juga di dalam les setara PAUD, para orang tua masih minim di dalam mendampingi anak-anak di dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Ketika kami berada di tempat di rumah di mana kami kunjungi, masyarakat setempat tidak ada karena mereka harus berada di sawah untuk mengerjakan sawah mereka. Tantangan dalam kelompok doa masyarakat yang pertama, di saat pandemi seperti ini masyarakat tidak terbiasa untuk memakai masker. Kami sudah memberitahukan kepada mereka, namun ini menjadi problem tersendiri bagi kami karena tidak mudah langsung memberitahukan satu kali dan masyarakat bisa mengikutinya. Masyarakat juga tidak berani untuk mengutarakan pendapat mereka ketika kami bersama-sama melakukan belajar firman Tuhan. Kita kesulitan dengan jenis tanah yang berbatu-batu, membuat kami harus kerja keras untuk mengembalikan unsur hara supaya tanaman dapat bertumbuh dengan baik. Sedangkan ketika musim panas datang, kebutuhan sumber air yang sangat minim membuat kita juga kewalahan ketika musim panas datang. Saya Wasti, saya seorang ibu rumah tangga yang selalu merindukan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya hamba punya rumah tangga ini yang selama 10 tahun lebih ini. Ternyata lewat kerinduan Tuhan, doa ini telah menjawab doa kami, kerinduan saya sebagai seorang istri, lewat hamba punya suami yang dalam hal kemauan, karena lewat kasih Tuhan selalu menopang akan kehidupan kami, tidak pernah luput meninggalkan kami hingga saat ini, dan saya sangat bersyukur. Yang akan kami lakukan ke depan adalah yang pertama, melakukan pembinaan untuk kaum bapak bersama tim dari GII Bali. Yang kedua, meningkatkan pembinaan kerohanian untuk anak-anak dan orang tua secara pribadi. Yang ketiga, dari pertanian kami akan membuat pengembangan untuk tanaman apotek hidup. Terima kasih Bapak Ibu jemaat sekalian atas dukungannya bagi kami sampai saat ini dalam melayani Tuhan. Selamat PMPI tahun 2021. Wis Neno Nokanti. Kita sudah melihat tantangan dan juga pelayanan yang sudah dilakukan dari PMPI di Kaniti, Kupang. Kita berdoa terus bagi pendidikan anak di sana, berdoa untuk peran orang tua yang begitu penting dalam keluarga agar sungguh mereka boleh mensupport menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Doa agar sungguh jemaat boleh bertumbuh di dalam Tuhan di dalam situasi COVID yang tidak mudah. Berdoa juga untuk para utusan misi parusia yang melayani. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan anak yang dilakukan di Kota Kaniti, Kupang. Kami bersyukur ya Tuhan, banyak anak-anak Tuhan boleh mengenal Tuhan dan mereka rindu ya Tuhan agar sungguh mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau, mereka boleh bertumbuh di dalam iman.
Dan secara pendidikan juga kami rindu agar sungguh mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh sekolah dengan baik, walaupun saat ini kondisi tidak sulit, tidak kondusif, kiranya Kau boleh menolong. Boleh untuk peran bagi para orang tua yang agar dapat mendorong mereka, memberikan teladan di dalam mereka melakukan studi dalam masa pendidikan ini, masa pembelajaran ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat agar terus dapat bertumbuh, mereka dapat terus mencari Engkau, tidak hanya Kristen saja, tetapi Kristen yang sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di kota Kupang ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh keluarga mereka, berdoa untuk seluruh pelayan misi Parousia yang melayani di sana, kiranya Kau boleh campur tangan dan menolong. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa Bapa kami, seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian lagu penutup El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar,
Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Senang sekali Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa sama-sama berdoa di dalam persekutuan doa. Kiranya kita dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan. Kita berdoa bagi gereja, berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi misi, berdoa bagi negara ini. Kiranya kita terus diberkati dan juga terus setia di dalam kebaktian doa. Bapak Ibu Saudara, sekedar reminder, untuk form fisik PMPI kita masih bisa mendaftarkannya, dan form fisik ini akan dibagikan ketika Bapak Ibu Saudara mengambil elemen perjamuan kudus. Ketika Bapak Ibu Saudara mengambil elemen perjamuan kudus, akan ada form PMPI. Bapak Ibu Saudara dapat mengisinya dan juga dapat memberikannya kepada saya. Jangan lupa untuk pendaftaran perjamuan kudus. Kita akan mengadakan perjamuan kudus nanti pada tanggal 2 April, Jumat Agung. Kita akan ada ibadah jam 7.30 malam. Setelah itu akan ada perjamuan kudus. Silakan menghubungi Pak Cipto untuk informasi yang lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, demikian warta yang saya sampaikan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.